Pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerjang. Soekarno amat memahami hal itu. Bayangkan, menjadi presiden pertama Indonesia, memimpin sebuah negara yang baru lahir, yang belum stabil secara sosial, ekonomi, dan politik. Sebuah republik yang harus ia pertahankan dari agresi militer, dan tentu saja dari ancaman perpecahan. Ancaman perpecahan itu dirasai betul oleh Soekarno. Hingga era 60-an, ia berhadapan dengan kelompok-kelompok pemberontak yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok-kelompok itu bersedia melakukan apa saja demi mencapai tujuannya, termasuk dengan aksi-aksi percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Tercatat Soekarno pernah jadi korban percobaan pembunuhan sebanyak 7 kali. Kita tahu, semuanya berakhir dengan kegagalan. Kali ini kita akan bahas salah satunya, yaitu percobaan pembunuhan ketika Soekarno sedang melaksanakan sholat Idul Adha di Istana Negara pada 14 Mei 1962. Pelakunya adalah anggota Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, sebuah kelompok yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut? Senjata apa yang digunakan? Dan apa yang membuat Soekarno lolos dari maut? Jangan kemana-mana, masih di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar usaha pembunuhan apa yang menurutmu menarik dan patut kami angkat. Minggu pagi, tertanggal 13 Mei 1962. Kapten Korps Polisi Militer Dahlan mendatangi rumah ajudan pribadi Presiden Soekarno, Mangil Martowijoyo. Dahlan ternyata membawa kabar yang amat sangat penting. Katanya, besok pagi di perayaan Idul Adha ada usaha pembunuhan terhadap Soekarno. Pelakunya adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang sudah tadi kita sebutkan. Kelompok pemberontak pimpinan Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam di wilayah Indonesia. Mangil bisa dibilang tidak terlalu terkejut dengan kabar itu. Betul, bahwasanya keselamatan presiden adalah prioritas nomor 1. Tapi, di sisi lain, Mangil dan pengawal lainnya sudah terbiasa menghadapi ancaman hingga usaha-usaha untuk melenyapkan Soekarno. Hanya saja kali ini tuh agak berbeda. Soekarno, pejabat pemerintahan, dan beberapa tokoh agama akan melaksanakan sholat Id di lapangan dekat Istana Negara. Acara ini terbuka bagi siapa saja, jadi risikonya jauh lebih tinggi. Senin pagi tertanggal 14 Mei 1962. Inilah hari pelaksanaan sholat Idul Adha di Istana Negara, sekaligus hari yang ternyata menyeramkan bagi para peserta. Mangil sudah tiba di lokasi sejak pagi-pagi buta. Pasukannya sudah memeriksa semua sudut. Tidak ada yang mencurigakan. Mangil kemudian mendirikan 6 pos yang masing-masing ditempati 2 pengawal presiden dan masing-masing dari mereka dibekali senjata laras panjang jenis AR-15. Oh iya, tentu saja semua peserta salat Id diperiksa sebelum masuk arena. Posisi mereka diatur sedemikian rupa agar orang-orang di sekeliling Soekarno adalah para pengawal dari unsur TNI hingga anggota kepolisian. Itu di dalam lapangan. Di luar lapangan, banyak pasukan yang dibagi menjadi 2 ring. Ring 1 dijaga oleh pasukan dari Korps Brigade Mobil atau Brimob, sementara di ring 2 ada pasukan dari Korps Polisi Militer. Sebelum sholat dimulai, kondisinya nampak baik-baik saja. Di rakaat pertama juga, tapi semuanya berubah di rakaat kedua.
Seorang jamaah di baris ke-6 tiba-tiba berteriak. Dan terdengar suara tembakan beberapa kali. Bagi orang awam, ini adalah tentang insting menyelamatkan diri. Tapi bagi pengawal presiden, ini soal tugas mengamankan nyawa kepala negara meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Kolonel Korps Polisi Militer Sriyono adalah salah satu saksi yang melihat pelaku mengambil pistolnya di rakaat kedua. Sebuah senjata yang ia pakai untuk melepaskan sejumlah peluru ke arah Soekarno. Tidak ada yang mengenai Soekarno. Namun sayangnya ada yang mengenai orang-orang di sekeliling Soekarno. Misalnya Komisaris Sudrajat. Ia juga membatalkan sholatnya ketika tembakan mulai terdengar. Saat ia berdiri dan membalikan badan, timah panas menembus tubuhnya. Beberapa detik kemudian, para pengawal Soekarno baru tersadar bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Di tengah kepanikan, mereka melihat seorang penembak yang bergerak maju. Sebelum berhasil mendekati Soekarno, penembak ini berhasil dijegal. Terlihat pembantu Letnan Wahid juga ikut berjibaku untuk meringkus para penyerang. Jenderal A.H. Nasution yang kala itu menjadi Menteri Pertahanan juga merasakan sebutir peluru yang meluncur dari jarak dekat. Hampir menembus lehernya. Saat itu posisinya sedang berada di samping Soekarno. Nasution selamat, tapi ia melihat Ketua NU Idam Holik yang bertindak sebagai imam sholat terjatuh dari mimbarnya dan mengalami luka ringan. Ketua DPR Zainul Arifin kena luka tembak di bagian bahunya. Sedangkan Susilo, salah satu anggota datasemen pengawal presiden, terkena peluru di kepalanya. Penyerangan berakhir ketika pelaku berhasil diringkus. Pistolnya dirampas, pelaku sempat dipukuli lalu ia pingsan. Dalam kondisi babak belur, ia diletakkan di depan Masjid Istana Baitur Rahim. Teror itu otomatis menghentikan salat Id dan mengakhiri agenda perayaan Idul Adha di Istana Negara. Jemaah lahir kucar-kacir saat mendengar tembakan. Ada yang langsung tiarap. Mereka rata-rata mundur untuk mencari perlindungan. Pagi itu suasana berubah secara cepat. Mulai dari hikmat, mencekam, riuh, lalu sunyi kembali. Pertanyaannya adalah, bagaimana para pelaku bisa masuk ke tempat sholat Id? Bukannya sebelum masuk mereka juga diperiksa oleh panitia? Ada beberapa teori, misalnya lolosnya mereka menjadi indikasi bahwa proses pemeriksaannya kurang ketat. Mangil sendiri mengatakan, semua orang yang berpartisipasi adalah tamu undangan, dan pelaku penembakan bisa masuk ke arena karena membawa kartu undangan dari seseorang yang bernama Haji Bahrun. Total pelaku berjumlah 8 orang, semuanya laki-laki berusia antara 19 hingga 35 tahun. Sehari-hari mereka bertugas sebagai tim penyerang dari kelompok DITII Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Salah satu pelaku bernama Sanusi. Ia berusia 32 tahun. Ia mengaku pernah mencoba untuk membunuh Soekarno pada tanggal 9 Maret 1962 atau bertepatan dengan perayaan Idul Fitri 1381 Hijriah. Rencana itu gagal karena beberapa anggotanya tertangkap. Oleh sebab itu, mereka mencoba untuk mengulanginya lagi pada saat perayaan Idul Adha tanggal 14 Mei 1962. Sanusi dan 2 pelaku lain sudah bergerak sejak subuh. Mereka membawa sebuah granat dan 2 buah pistol. 5 anggota lain bertugas mengawasi suasana dan menjadi pelapor. Para pelaku tidak memasuki area istana negara secara bersama-sama. Mereka berpencar-pencar. Dan ketika sudah di dalam, salah satu pelaku bernama Harun menyembunyikan pistolnya di bawah tikar sholat. Pelaku yang menghujani Soekarno dengan tembakan adalah Sanusi. Sementara Harun, ia malah panik. Karena ragu dengan misinya sendiri, Harun memutuskan untuk keluar arena sholat. Di luar, ia bertemu temannya yang lain, yang mengaku gagal melaksanakan misi karena senjatanya macet. Harun kemudian kabur ke Cianjur. Beberapa pihak mengaitkan kejadian ini dengan hal-hal mistis. Maklum, Soekarno berkali-kali menjadi target pembunuhan, tapi selalu selamat. Maulwi Sayalan adalah salah seorang ajudan pribadi Soekarno. Ia pernah menulis buku dan di dalamnya ia bercerita soal usaha pembunuhan Soekarno di saat Idul Adha. Katanya,
Pada saat kejadian, pelaku kesulitan untuk membidik Soekarno. Kenapa? Sebab pelaku tidak bisa membedakan mana Soekarno dan mana yang bukan. Akhirnya tembakan itu benar-benar meleset dan menyerempet bahu Ketua DPR Zainul Arifin. Kejadian itu menjadi cikal bakal pembentukan Satuan Khusus Pengawal Presiden. Namanya Pasukan Cakrabirawa. Sebuah tim berkekuatan 3.000 pasukan yang berasal dari masing-masing elemen TNI. Para pelaku teror Idul Adha pada tahun 1962 dijatuhi hukuman mati. Tidak ada kejelasan mengenai eksekusinya. Yang jelas, insiden itu menyebabkan pimpinan DITII menemui ajalnya. Beberapa bulan pasca kejadian, Kartosuwiryo berhasil ditangkap. Ia diadili dan dijatuhi hukuman mati pada 16 Agustus 1962 atau sehari sebelum HUT RI ke-17. Saya Andri, mewakili seluruh rekan kerja pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.